Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan bab tentang rahmat dan kasih sayang, ar-rahmah wa syafaqah. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul bersabda, man satara akhahul muslim fid dunya satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi, yang melindungi, menutupi aib, ya maksudnya menjaga kehormatan saudaranya yang muslim di dunia ini, maka satarahullah, Allah akan menutupi aib-aibnya, bahkan dosa-dosanya di dunia maupun di akhirat. Jadi artinya ini anjuran kita agar peduli, jangan malah mencari-cari, membongkar-bongkar, atau apalagi menyebarluaskan aib atau kejelekan orang lain. Kalau kita tahu, nasihati dan tutupi, jangan sampai terbuka. Waman nafasa min an akhihi kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melonggarkan, yang menolong bisa juga dari saudaranya, kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan dari beragam kesulitan duniawi ini, satu jenis kesulitan saja yang dimudahkan atau diselesaikan dari saudaranya itu, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah juga akan memudahkan dia, memberi solusi bagi dia atas kesulitan di hari kiamat nanti. Jadi tentu ini jauh lebih besar ya. Kalau kesulitan duniawi sangat remeh, sangat sedikit, sangat sebentar. Tapi kalau kesulitan akhirat itu tak berujung. Nah itu maka luar biasa kalau sampai satu saja kesulitan akhirat dibereskan oleh Allah, maka selamat kita ini. Dan itu mudah, bantu teman yang sedang kesulitan di dunia. Kesulitan apa saja, kesulitan makanan, pakaian atau apapun itu. Nah, kita punya ini lembaga Al-Aziz ya. Ada orang yang rumahnya tidak layak huni, dibedah. Ada berapa itu? Ada 19 rumah sudah. Itu satu kesulitan. Ada orang yang untuk berteduh saja sulit. Nah, melalui kerukunan, kebersamaan jamaah ini, dengan infak melalui Al-Aziz itu, kita selesaikan kesulitan mereka. Ada lagi musola-musola yang kita bina itu dibantu kesulitan bayar listriknya oleh Al-Aziz abilillah, itu banyak ya. Jadi itu mudah-mudahan termasuk ini. Jadi nafasa an akhihi kurbatan, apa yang jadi kesulitan saudara kita, kalau bisa kita bantu, kita atasi kesulitan itu, maka besok Allah membebaskan kita dari kesulitan akhirat. Wallahu ta'ala fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihil muslim. Dan Allah yang maha luhur selalu, jadi fi itu di dalam arti terus menerus menolong hambanya, selama dhamma itu juga terus menerus hamba itu menolong saudaranya yang muslim. Jadi siapa yang menolong ditolong oleh Allah, seperti dulu sudah sering diulang-ulang ya. Siapa yang menghormat ya dihormati, siapa yang mencela ya dicela. Jadi kama tudinu tudanu dulu di kitab di Injil itu ya. Ini artinya Allah mengajari kita punya empati kepada sesama. Jadi ada yang kesulitan kita bantu, ada yang kira-kira aib, ada kejelekan kita tutup, jangan malah dibongkar gitu. Warawa Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, Nabi bersumpah demi Allah ya, demi zat yang jiwa Muhammad ini dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah disebut beriman salah satu kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang disukai atau dicintai bagi dirinya berupa kebaikan-kebaikan. Nah, sama ini ya, ini juga empati. Artinya
kebaikan-kebaikan yang kita sukai itu juga kita senang kalau kebaikan itu pada orang lain, ada pada saudara kita. Jadi ini lawannya hasad, lawannya dengki. Kalau dengki itu ada kebaikan yang kita suka kok ada pada orang, kita sakit hati, kita tidak senang. Itu namanya hasad. Nah, kalau itu maka menghanguskan amal. Jadi hasad itu bukan orang mukmin berarti kata Nabi ya. Jadi kalau orang mukmin yang benar itu menyukai kebaikan-kebaikan yang dia juga suka kalau kebaikan itu pada atau ada pada saudaranya. Jadi itu namanya berempati. Sama sebaliknya, hal-hal yang kita tidak suka, kita juga tidak suka kalau itu ada pada saudara kita. Apa misalnya kita tidak suka menghina atau tidak suka dihina, ya jangan menghina orang. Karena kalau kita dihina pasti kita tidak suka. Kita juga tidak suka kalau ada orang lain dihina. Kita senang kalau apa? Diterima, dihormati. Ya kita juga senang kalau ada orang lain juga dihormati. Itu namanya yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Segala hal yang baik yang kita suka itu juga kita senang kalau hal itu ada pada orang lain, pada saudara kita. Jadi ini sikap prinsipnya tadi empati itu. Jadi seorang mukmin itu punya empati yang besar. Warwa Asy'abi an Umar radhiyallahu taala anhu qala innallaha ta'ala la yarhamu man la yarham. Jadi ini namanya asar ya. Ucapan sahabat. Tapi pasti ini juga ada teksnya dari Nabi dalam teks yang lain, tetapi maknanya sama. Jadi kata Umar, sungguh Allah tidak akan mengasihi orang-orang yang tidak punya rasa kasih sayang. Jadi la yarham, tidak mau mengasihi orang lain. Wala yaghfiru liman la yaghfir. Sama juga Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang tidak mau memaafkan orang lain, tidak mau mengampuni orang lain. Wala yatubu alaman la yatub. Sama juga Allah tidak akan menerima taubatnya orang yang tidak mau mengabulkan taubatnya orang lain. Maka kalau ada orang minta maaf atau bertobat atas kesalahannya, kita juga wajib menerima permintaan maaf atau pertobatan itu. Kadang-kadang sekarang ini banyak yang ini ya, tidak konsisten. Biasanya kalau ada satu masalah karena pidana misalnya, lalu dilaporkan ke aparat kepolisian. Oke, saya maafkan, tapi proses jalan terus, itu kan namanya sama saja. Kalau maaf ya cabut laporannya, mestinya begitu. Lah ini sudah kadung lapor, itu sebenarnya pura-pura, namanya munafik. Dan itu yang banyak ditayangkan di televisi kita. Nah, kita kalau tidak waspada, anak-anak kita terpengaruh dengan gaya-gaya munafikin seperti itu. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi sepertinya hanya sekedar tontonan gitu ya. Tapi kan itu dilihat bagi orang yang mungkin kalau kita sudah berpikir logis itu bisa memfilter ya, oh ini bagus, ini tidak bagus. Tapi bagi yang orang awam dianggap wah ini gaya hidup, wah ini modern kan begitu. Itu ada satu statement menarik dari satu infotainment kemarin. Yang banyak media massa kita itu kan mengeksplorasi orang bodoh bisa terkenal gitu. Orang tidak punya prestasi apa-apa hanya karena lucu, hanya karena aneh, hanya karena apa, itu kan bisa dapat duit banyak itu. Dan itu dilombakan. Apa itu namanya? Stand up comedy atau apapun itu kan hanya sekedar bisa mbanyol aja. Oh, itu dapat ratusan juta. Banyak orang berlomba begitu. Nah, jadi berlomba jadi orang bodoh semua, naudzubillah. Ini kalau kita tidak cermat, ya namanya media massa itu netral. Dipakai baik ya jadi baik, dipakai buruk ya jadi buruk. Nah, maka Islam mengajari kita jadi orang pinter. Jangan mau dibodohi. Warwiya an ba'di sahabah, diriwayatkan dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum annahu qala ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh kasih sayang akan disayangi oleh zat yang maha penyayang. Jadi ar-rahman ini Allah maksudnya, maha penyayang. Oleh karenanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Oleh karenanya sayangilah makhluk Allah di bumi ini. Jadi man itu manusia tapi ya hewan juga termasuk ya. Man fil ardi, siapa saja yang di bumi ini, niscaya Allah yang di langit menyayangi kamu. Jadi orang yang penuh kasih sayang pasti disayangi oleh Allah. Orang yang tidak punya rasa kasih sayang ya dibenci oleh Allah, dibiarkan. Biasanya orang yang sangar gitu ya, kereng gitu kan ya pokoknya ini tukaran kan gitu, kalau ayam-ayam blas gitu. Orang yang santun, orang yang lembut itu di mana-mana ketemu dengan orang yang sesama seperti itu, penuh hormat, mudah akrab, ya sudah seperti itu. Itu namanya sunnatullah, ketetapan Allah. Dan ini fakta, ini tidak perlu penelitian, ya sudah seperti itu. Maka Allah merintah, jadilah kamu orang yang penuh kasih sayang. Jadi irhamu, sayangilah siapapun di bumi ini, niscaya yang di langit, maksudnya Allah ini menyayangi kamu. Coba sekarang ini ya, kita beberapa hari kita lihat tayangan itu, hewan buas sekalipun itu kalau didekati manusia dengan sayang itu dia juga jadi hewan yang tidak liar kan gitu. Ada beruang kan, beberapa 3 hari ini sering gitu, ada harimau, apa itu biasanya on the spot atau apa itu, harimau itu loh, sejak kecil diasuh itu sampai besar pun bobotnya sampai 200 kilo tetap tidak akan buas karena dia sudah diasuh dengan penuh sayang oleh manusia. Beruang yang juga predator itu ternyata ketika sejak kecil dia bersama manusia, disayangi, dikasih makan, dipeluk dan sebagainya, itu ya tumbuh jadi hewan yang tahu balas budi, tahu kasih sayang, yang tidak berakal gitu ya. Memang mungkin sesekali ada, mungkin karena keteledoran, nggak dikasih makan, yang pasti kelaparan gitu, ada juga. Misalnya harimau sirkus makan, itu juga ada, tapi kan 1-2 saja. Umumnya hewan yang tidak berakal pun itu kalau dikasihi, disayangi juga menjadi penyayang. Siapa? Allah yang menggerakkan hati hewan buas itu. Dia kan punya naluri, ya nalurinya dikendalikan langsung oleh Allah sendiri. Tetapi kalau kita ketemu sudah bersikap bermusuhan, ya hewannya jadi memusuhi gitu. Kan itu sebenarnya kunci bagi para penyayang hewan itu, penyayang atau pawang biasanya ya, pawang hewan itu. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini kata Rasul, mal la yarhamin nas la yarhamuhullahu ta'ala. Ini yang dipakai oleh Umar tadi, malam yarham la yarham gitu ya. Jadi siapa yang tidak menyayangi juga tidak disayangi. Jadi ini ada fa'il la yarhamuhu, Allah tidak menyayangi dia. Wa an Qatadah annahu qala dzukira lana anna fil Injil maktuban. Ada cerita bahwa di Injil itu tertulis Ibna Adamah, wahai manusia. Jadi wahai anak Adam. Jadi i'rabnya nasab karena khitab kepada manusia. Kama tarhamu fakadzalika turhamu. Jadi hampir sama. Jadi kalau di sana ada khitabnya, wahai manusia, sebagaimana kamu menyayangi, kamu juga akan disayangi. Jadi yang menyayangi kamu bukan hanya manusia, Allah yang di langit, malaikat yang di langit juga sayang. Artinya tapi kalau kamu tidak punya rasa sayang, ya tidak ada yang menyayangi kamu. Nah, maka kaifa tarju ayyarhamakallah wa antala tarhamu ibadah. Ini bagaimana kamu bisa berharap mendapat rahmat, mendapat kasih sayang Allah, sementara kamu sendiri tidak menyayangi hambanya. Sangar kepada orang lain, sombong, mekitik, mentang-mentang, itu bagaimana disayangi? Wong kepada hamba Allah kamu tidak punya rasa sayang. Ada hamba Allah kesulitan kamu nggak peduli, dan seterusnya. Nah, maka tadi Allah itu menolong hambanya selama hamba itu menolong sesamanya. Allah menyayangi hamba yang penyayang kepada sesamanya juga. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu kana yattabi'us sibyan. Ada satu cerita ini. Satu ketika Abu Darda, seorang sahabat, mengikuti beberapa anak kecil, al-sibyan itu, anak yang sedang main-main itu. Fayashtari minhum
al-asafiro, al-asafiro. Nah, anak ini rupanya mainan burung ya. Biasa anak kecil itu punya burung yang ditangkap ya, mainan itu. Maka Abu Darda ini membeli burung yang dipakai mainan anak-anak itu. Saya belinya burungmu itu berapa? Gitu. Lalu fayur silaha. Maka Abu Darda melepaskan. Jadi rupanya ada anak-anak kecil yang sedang main-main burung gitu, apa dia kurungan atau apanya gitu. Maka oleh Abu Darda burung itu dibeli. Ya, jadi tidak langsung dirampas, tidak begitu. Nah, supaya anak-anak ini tetap tidak sampai kecewa gitu ya, dibeli. Nah, tapi setelah dibeli tidak dipelihara tapi dilepas, diterbangkan. Fayaqulu idhabi fa'ishi. Maka Abu Darda mengatakan, sudah silakan pergi wahai burung, silakan hidup bebas. Mungkin tadi dipegangi oleh anak-anak itu ya, dipakai main-main itu. Nah, itu kasih sayang Abu Darda bahkan kepada burung, kepada hewan. Waqala Syakik Az-Zahid, Syekh Syakik juga pernah mengatakan rahimahullah, idza dzukirtar rajulu bisu'i falam tahtamma lahu tarahuman fa anta aswa'u halan minhu. Ini kata Syekh Syakik, apabila diceritakan kepadamu seseorang bisu'i, tentang hal yang jelek atau seseorang yang mengalami hal yang buruk, falam tahtammu lahu tarahuman, ternyata kamu tidak gelisah, tidak tertarik, tidak gelisah, tidak bersedih karena sayang kepada dia. Jadi ada orang misalnya kecelakaan misalnya, atau ada orang bahkan mungkin orang melakukan kejahatan misalnya maksiat, kok tidak ada dalam hati kita ini kasihan pada orang itu karena rasa sayang kita. Fa anta aswa'u halan minhu, maka sebenarnya kamu itu lebih jelek dibanding orang itu. Jadi kalau ada maling, kita ini biasanya gitu ya, ada maling tambah disyukur-syukurno kan gitu, gak seaken. Loh, apakah dibiarnya? Tidak, ya tentu dicegah kejahatan, itu namanya tarahuman itu. Alangkah kasihan orang ini, kok sampai begitu buruk perilakunya misalnya. Jadi mencegahnya itu dengan rasa sayang, bukan rasa dendam. Yang banyak itu kan biasanya karena dendam. Terus balik-balik nyolong sepeda motor misalnya. Nah, akhirnya ya tidak ada ihtamah, tidak ada rasa kasihan dengan rasa sayang itu. Maka sebenarnya yang tidak punya rasa sayang itu lebih jelek dibanding malingnya itu sendiri. Ini kata Syekh Syakik ya. Sebaliknya, wa idza dzukirta ar-rajulus sholih falam tajid fi qalbika halawata taati rabbik, atau diceritakan tentang orang yang baik, orang solih, ternyata hatimu tidak merasa halawah, tidak merasa senang, merasa nyaman dengan ketaatan kepada Tuhan. Fa anta rajulun su'un, maka kamu itu orang jelek. Diceritanya ada orang itu loh bisa haji misalnya. Wah, alhamdulillah, ada rasa senang juga, tidak dengki ya, tadi maksudnya tadi. Jadi kalau orang mukmin kan tidak ada dengki itu. Kalau ada kebaikan pada orang lain, hati kita merasakan halawah, merasakan nikmat untuk bisa taat ya, sebagaimana orang itu. Nah, jadi sama ini ya, intinya juga empati. Ketika ada orang disebutkan, diinformasikan tentang kejelekan, kejahatan, kesalahannya, kita juga ikut susah. Maksudnya mengasihi, kasihan orang itu. Kalau mungkin ya diberi arahan, nasihat. Sebab kalau tidak, maka sebenarnya kita ini lebih jelek dibanding orang itu. Jadi alangkah banyaknya orang jelek ya sekarang ini. Jadi ketika ada orang jahat itu yang ada dendam, kemarahan, dipukuli sampai babak belur, cek kapok lah, itu menunjukkan sebenarnya hati kita ini juga jelek ya, keras seperti itu. Makanya kalau dulu mungkin sering ada cerita ya, orang-orang tua dulu kalau ada pencuri misalnya itu kan enggak dikejar-kejar itu, tapi dipanggil, dikasih makan dulu. Kalau perlu pulang disangoni, besok kamu jangan mencuri lagi ya. Kalau enggak punya uang kesini saja, kalau saya enggak punya mungkin kita bisa makan bersama, begitu. Itu memang pencurinya beneran ya. Tapi kalau profesional ya itu tadi, karena mungkin sudah ditumbuhkan seperti itu. Nah, jadi
apa namanya podo dene gitu ya. Yang jahat juga semakin jahat, yang baik katut jahat pisan. Nah ini maka ada satu cerita kemarin jadi Pak Gus Dur itu ya. Ketika ada orang jahat, misalnya orang penjahat yang dikejar polisi minta perlindungan, ya dilindungi. Bukan berarti dia setuju dengan kejahatannya. Polisinya diberitahu, kan ada prosedur kalau ada tindak itu ada prosesnya. Diinterogasi boleh tapi tidak boleh diintimidasi kan begitu. Nah kadang-kadang interogasinya dengan pemaksaan kan sering ya diceritakan, wallahualam saya juga tidak pernah tahu sih, cuma katanya itu kenapa kok ngaku, karena diancam misalnya, interogasinya sambil disakiti, disulut rokok macam-macam, wallahualam. Kalau itu ya sama jahatnya sebenarnya ya. Ini kata Nabi, jadi bukan kata saya. Oh kata Syekh Syakik ya, seorang ulama, seorang az-zahid. Jadi kepada orang jahat pun kita itu memandangnya bukan pandangan kebencian, tapi pandangan rahmah, pandangan sayang. Bukan berarti setuju kejahatan. Jahat itu ya memang harus diberantas, tapi memberantasnya itu tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian. Itulah Islam. Islam itu ada hukuman mati, harus ada. Tadi sekarang ini kan orang kebalik, hukuman mati dianggap melanggar HAM, padahal dia menyebabkan mati ribuan orang itu. Bandar narkoba itu kan itu, koruptor itu patut dihukum mati. Karena apa? Sayang kepada dia. Sebab kalau hidup terus lebih berat lagi. Coba dulu Nabi kan begitu. Ada siapa namanya? Alqomah ya. Ketika sakaratil maut itu kan tidak bisa mati-mati. Lama itu. Napasnya seperti tercekik tapi gak mati-mati. Jadi sekarat, setengah mati. Terus tanya, apa masih punya ibu? Ada. Oh ternyata ibunya yang pernah tersakiti. Lalu oleh Nabi bilang pada ibunya, mau ndak memaafkan anaknya ini? Rasanya sulit karena begitu besar kecewa sang ibu ini. Maka Nabi, ya sudah kalau gitu cari kayu bakar, bakar aja Alqamah biar mati menyisan. Kasihan dia sekarat lama-lama kan gitu. Dibakar oleh Nabi kalau seandainya ibunya tidak maafkan gitu ya. Sudah banyak orang ngusung kayu waktu itu. Lalu ibunya melihat, loh untuk apa ini? Nabi nyuruh kami bakar anak sampean itu, kasihan enggak mati. Loh anakku dibakar. Baru dia, ya sudah saya maafkan. Akhirnya meninggal dengan tenang. Nah jadi hukuman mati atau apapun itu ada, tetapi bukan dalam orientasi ngapokno atau apa begitu, enggak ya. Tapi justru dalam rangka menyayangi. Nah ini Islam. Jadi Islam itu benar-benar menyelamatkan, menyayangi. Tidak ada sedikit pun motif apa dendam, benci, marah itu tidak boleh ada. Jadi kalau tak ada had, ada hukuman memang dalam rangka kasih sayang itu. Jadi ini sangat indah ya hukum apa Islam ini. Waqala Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi ini anaknya Anas bin Malik ya, biasanya begitu. Nama kakek dipakai nama anaknya. Jadi Anas ini seorang sahabat bin Malik, dia punya anak namanya Malik. Jadi Malik bin Anas itu. Balaghani anna Isa shalawatullah wa salamu alaih, telah sampai kepada saya cerita atau informasi bahwa Nabi Isa shalawatullah wa salamu alaih qala, Nabi Isa pernah mengatakan la tuksiru al kalam fi ghairi dzikrillah, janganlah banyak-banyak bicara selain zikrullah. Jadi Nabi Isa itu ya sama dengan Nabi ya, falyakul khairon aw liyasmut, itu kalau kata Nabi Muhammad. Nabi Isa itu ya sama ajarannya, tapi dalam teks yang beda. Jangan banyak-banyak bicara yang selain zikir. Jadi kalau zikir silakan yang banyak, tapi kalau selain zikir jangan. Artinya batasi pembicaraan. Kenapa? Fataksu qulubukum. Kalau kamu itu banyak bicara selain zikir, maka hatimu akan jadi keras. Jadi tukang ngobrol itu apa namanya? Tukang ngomong itu biasanya hatinya keras. Kalau kita lihat di media massa ya, televisi itu, komentator itu biasanya kan gitu, gak tahu ngalahan itu. Di forum apa saja itu, sing seneng ngomong itu biasanya ya gitu. Atau saat ini tidak mau diberitahu atau nggak mau menerima pendapat orang lain, biasanya begitu. Lah anehnya yang begitu yang paling sering diundang televisi biasanya.
Ayo kita lagi-lagi kita harus waspada ya dengan tayangan-tayangan seperti itu. Jadi unggul-unggulan argumen misalnya atau apa itu. Maka bahkan Nabi Isa dulu sudah mengajari jangan banyak-banyak bicara yang bukan zikrullah, itu mengeraskan hati. Wal qalbul qasi ba'idun minallah. Nah, konsekuensinya hati yang keras itu jauh dari Allah, karena Allah tidak suka. Allah itu latif, maha lembut, sangat suka orang-orang yang lembut. Allah itu juga Al-Qahar, Al-Jabbar ya. Keras sekali Allah itu hukumannya. Tentu bagi orang yang keras juga gitu. Orang-orang yang sangar itu ya. Preman-preman sing mendelian itu, nyenggerangan. Itu juga nanti Allah jauh lebih keras dibanding mereka. Makanya kita jangan jadi orang yang keras hati. Termasuk bahkan mulai dari ini. Penyebabnya adalah kata Nabi Isa ternyata karena banyak bicara yang bukan zikrullah. Jadi bicara-bicara yang tidak berguna. Walakin la ta'lamuna nih, tetapi kalian tidak menyadari. Jadi bahwa banyak bicara membuat kerasnya hati itu banyak manusia tidak tahu itu, tidak menyadari itu. Yang kedua, wala tanzuru fi uyubin nas ka'annakum arbabun. Kamu jangan banyak mencari-cari atau melihat-lihat aib orang lain seakan-akan kamu itu seperti Tuhan. Jadi arbab itu Rabbun, jamaknya Rabbun. Tapi ada juga arbab itu rahib atau orang-orang alim atau orang-orang yang dekat dengan Nabi, itu arbab. Sebaliknya wanduru ilaiha ka'annakum abidun. Pandanglah mereka manusia itu sebagaimana kamu adalah seorang hamba. Jadi kamu memandang mereka itu bukan Tuhan melihat hamba, bukan. Posisikan kamu sebagai hamba. Nah, jadi ada pandangan respect, pandangan hormat kepada sama manusia itu. Jangan hanya melihat kejelekannya. Yang banyak orang itu kan begitu, melihat kekurangannya. Apalagi dalam persaingan misalnya, dalam rivalitas itu yang sering begitu. Kalau di kampanye namanya black campaign gitu ya. Sekarang ini yang ramai kan kampanye presiden Amerika itu. Nah, masing-masing saling mencari. Tadi baru mau berangkat ke sini itu ada blow up, ternyata salah satu calonnya itu si Donald Trump itu, dia ternyata juga seorang pengusaha yang eksploitatif. Dia punya perusahaan termasuk di Indonesia, jadi jas yang dipakai yang dibanggakan ternyata made in Indonesia. Dan dia membayar murah pegawai-pegawainya di sini. Juga di Bangladesh punya industri garment yang pegawainya dibayar hanya sekian sen gitu katanya begitu. Tapi itu berita ya, wallahu a'lam. Hanya itu dalam rangka ya mencari kelemahan oleh lawan, biasanya kan begitu. Calon apa saja, calon gubernur, calon wali kota, itu kalau dianggap pesaing, yang dicari adalah kesalahan, kejelekan, korupsinya itu. Jadi ya persis seperti kata Rasulullah ini. Dan kata Allah bahkan ya, la tajassasu itu sudah enggak berlaku lagi, enggak direken. Padahal ngaku orang Islam, tapi masih suka mengumbar, kalau perlu mengeksplorasi, mengeksploitasi aib orang lain. Islam jelas melarang. Lah bagaimana dalam politik? Ya jangan berpolitik gitu aja kok, repot. Jadi ini orang-orang yang cari pembelaan itu. Sekarang sudah zamannya begitulah itu. Jadi zaman dipakai patokan. Nah, sebaliknya kita diajari Nabi, pandanglah manusia tidak dalam posisi seperti kita sebagai Tuhan memandang hamba, tetapi kita sebagai hamba. Wa innaman nasu rajulani, ini sesungguhnya manusia itu dua macam, mubtalah wa mu'afa. Ada kalanya manusia itu sedang diuji oleh Allah, diberi bala oleh Allah, wa mu'afa, dan ada yang diselamatkan, dijaga oleh Allah. Makanya sikap kita adalah farhamu sohibal bala, sayangilah orang yang sedang mengalami bala dari Allah, mengalami bencana, mengalami ujian. Sebaliknya wahmadullaha alal afiyah, bersyukurlah, pujilah Allah atas afiyah, itu keterjagaan, atas keselamatan, penyelamatan oleh Allah harus disyukuri. Jadi kepada orang-orang sedang mengalami bala, kita
kasihi mereka, kita sayang kepada mereka. Sebaliknya orang yang sukses, selamat, kita ikut bersyukur kepada Allah. Nah, itu cara mensikapinya. Jadi yang berhak menghukum itu hanya Allah. Tapi banyak manusia itu tadi mengambil alih posisi Tuhan. Ketika ada orang salah digebuki rame-rame. Lupa bahwa dia sendiri juga mungkin berpotensi melakukan kesalahan. Koruptor gimana itu di publikasi? Ya wallahu alam, tidak usah ikut komentar gitu ya. Mudah-mudahan diberi kesadaran, nah itu lebih baik. Mudah-mudahan diberi kesadaran oleh Allah dan bertaubat. Saya kira itu sikap yang tepat. Tidak usah ikut-ikutan menghujat gitu ya. Waruya an Abi Abdillah Asyami, dari Abi Abdullah qala istadzantu ala Tawus fa kharaja syekhun. Saya pernah minta izin, maksudnya mau bertamu kepada Syekh Tawus, ini seorang ulama Tawus ini. Lalu keluarlah seorang tua. Fakultu anta Tawus, jadi pangling rupanya Abi Abdullah bin Asy-Syafi'i ini. Ada kok sudah tua sekali, apakah sampean ini Tawus gitu. Faqala la ana ibnu, ternyata bukan. Oh bukan, saya ini anaknya Tawus, anaknya Syekh Tawus. Ternyata anaknya sudah tua. Nah, fakultu lahu in kunta ibnahu fa innahu la khurifah. Loh, lah kalau sampean ini anaknya, berarti Tawus itu jauh lebih tua lagi gitu. La khurifah itu bisa diartikan sudah meninggal atau sudah pikun gitu. Sudah sangat tua. Faqala, maka dijawab innal alima la yakhrifu. Oh ini pikun aja ya. Sesungguhnya orang alim itu tidak akan pikun. Fadakhaltu alaihi, maka saya masuk kepada Syekh Tawus itu. Faqala li, maka beliau mengatakan pada saya, sal wa ujizu, silakan kamu bertanya, nanti saya jawab atau saya beri. Fakultu lahu in ujiztali aujastulaka. Ya sudah, begini aja Syekh Tawus, kalau sampean memberi ijazah kepada saya, nanti saya juga memberi ijazah kepada sampean. Faqala, maka Syekh Tawus mengatakan in syi'ta jamma'tu laka at-Taurat wal Injil wal Furqan fi salasi kalimatin. Ternyata Syekh Tawus memberikan satu ijazah. Begini, kalau kamu mau, saya kumpulkan, saya simpulkan kepadamu dari Taurat, dari Injil, dari Quran, dari Furqan ini dalam 3 kalimat. Apa kamu berkenan? Nah, fakultu wadatu dzalik, uyah, saya senang sekali, saya mau, kata ini Abi Abdullah ya. Maka faqala, maka Syekh Tawus mengatakan khafillah khaufan la yakunu ahadun akhwafa indaka minhu. Yang pertama, ini maksudnya Syekh Tawus tadi, ini dalam Taurat, dalam Injil maupun Furqan sama isinya ya. Sama-sama menganjurkan hal ini. Jadi yang pertama, takutlah kepada Allah. Khaufan la yakunu ahadun akhwafu indaka minhu, dengan rasa takut yang tidak pernah kamu lakukan kepada siapapun, kepada seorang pun selain kepada Allah. Artinya rasa takutmu itu hendaknya hanya kepada Allah saja. Jangan ada ketakutan kepada selain Allah yang menyamai rasa takutmu itu. Ya mungkin takut dimarahi majikan ya, tapi tidak boleh disamakan dengan takutnya kepada Allah. Jadi takut yang paling besar itu hendaknya kepada Allah. Jadi khafillah, takutlah kepada Allah. Itu yang pertama. Nah yang kedua, warjuhu roja'an huwa asyaddu min khaufika iyahu. Nah sebaliknya, di samping kamu itu juga rasa takut kepada Allahnya yang tertinggi, yang paling, ya jadi yang paling takut itu kepada Allah. Sebaliknya kamu juga harus berharap kepada Allah. Roja'an huwa asyaddu min khaufik, dengan harapan yang melebihi ketakutanmu itu. Jadi ada khauf, ada roja gitu ya. Jadi khauf itu takut, khawatir, sehingga kita hati-hati. Tapi juga sekaligus ada harapan. Roja itu berharap kepada Allah, minta pertolongan, perlindungan, rizki, keselamatan, keterjagaan tadi itu semua kepada Allah. Jadi harapan yang asyaddu min khaufik, yang bisa mengalahkan rasa takutmu itu. Nah, itu anjuran.
dalam Taurat, dalam Injil maupun dalam Quran juga seperti itu. Nah, yang ketiga wa ahibba li ghairika ma tuhibbul nafsik, ini yang baru berhubungan dengan sesama manusia. Cintailah orang lain, jadi ghairik selain kamu, ma tuhibbul nafsik, apa-apa yang kamu juga suka pada dirimu. Jadi berempati tadi. Nah, ternyata di Taurat, di Injil juga di Furqan, di Quran itu sama ajarannya. Yang salah satu makhluk yang terakhir ini ajaran untuk berempati kepada sesama, peduli kepada sesama. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengaktualisasi ya ajaran-ajaran luhur dari Allah melalui Rasulnya ini, dan bahkan dicontohkan juga oleh beliau. Jadi termasuk yang disampaikan para ulama tadi, termasuk Syekh Syakik, Syekh Tawus, itu semua para ulama-ulama yang menjadi penerus-penerus kalimah Rasulullah yang disampaikan kepada kita. Ini patut kita hayati, betul-betul kita usahakan, kita ikhtiarkan maksimal agar bisa menjadi orang-orang yang penuh rasa kasih sayang kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.